Hello guys, welcome back to my video. Oke, di video kali ini aku akan mereview sebuah film untuk kalian. Dan filmnya itu yang berjudul I Am Sam. Nah, film ini tuh sudah ada pada saat beberapa tahun yang lalu sih. Sudah ada pada tahun 2001. Dan video ini sudah lama banget dan saya juga baru tonton film ini. Dan film ini ya, untuk di awal film ini sangat bagus banget buat kalian tonton. Dan untuk seterusnya kalian harus melihat video ini sampai selesai agar kalian tertarik untuk melihat atau menonton film I Am Sam nanti. Dan pertama-tama saya akan menunjukkan poster videonya kepada kalian. Ada di sini. Nah, kalian sudah melihat poster videonya. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada kalian siapa saja sih tokoh-tokoh yang ada dalam film ini. Yang pertama ada Sam Dawson. Sam Dawson ini merupakan tokoh utama juga dalam film ini, yaitu I Am Sam. Tahu kan dari judulnya I Am Sam, jadi Sam ini merupakan tokoh utama. Dan kalian harus tahu Sam Dawson ini dalam video itu mengalami yang namanya mental retardasi atau tunagrahita. Yang kalian tahu, anak tunagrahita itu atau orang yang mengalami tunagrahita itu memiliki kecerdasan intelijensinya itu sama seperti anak 7 tahun. Jadi seperti itulah sifat atau karakter dari tokoh utama kita ini, yaitu Sam Dawson. Dan kalian harus tahu Sam Dawson ini diperankan oleh Sean Penn. Ya, itu dia. Dan yang kedua ada Rebecca. Rebecca ini adalah istri dari Sam Dawson. Namun Rebecca ini ya normal seperti manusia atau orang-orang pada biasanya. Namun Rebecca ini ya di video ini dia tuh melarikan diri dari Sam Dawson pada saat dia sudah melahirkan seorang anak. Dan anaknya itu bernama Lucy Diamond Dawson. Ya, jadi selanjutnya ada karakter ketiga yaitu Lucy. Lucy adalah anak dari Sam Dawson. Dan ya kalian harus tahu Lucy ini ya bersyukur dia itu tidak mengikuti sifat ayahnya yang memiliki mental retardasi. Jadi Lucy ini dia anaknya pintar dan sangat peka terhadap ayahnya dan tidak mau menyakiti hati ayahnya walaupun dia mengetahui bahwa ayahnya itu mengalami apa ya, mental retardasi. Dan selanjutnya ada Annie. Annie ini adalah tetangga Sam Dawson yang sangat baik banget. Jadi Annie ini memiliki hati yang baik dan dia mau membantu Sam Dawson mengurus atau menjaga Lucy pada saat masih berumur, masih bayi pada saat Lucy baru lahir. Dan seterusnya kita selanjutnya ada itu Rita Harrison Williams. Rita ini adalah seorang pengacara di dalam video ini, pengacaranya Sam Dawson. Dia itu orangnya baik juga dan tegas, dan kalau dia tuh berbicara selalu to the point gitu. Jadi dia ini adalah pengacaranya Sam Dawson yang secara pro bono atau secara gratis. Dan selanjutnya yaitu ada Ivy, Brad, Joe, dan Robert. Mereka berempat ini adalah teman, bahkan menjadi sahabat yang sangat baik untuk Sam Dawson. Jadi ya mereka sangat dekat. Dan selanjutnya saya akan memberitahu atau menceritakan kepada kalian sinopsis singkat tentang film ini. Nah, kita akan mulai. Oke, pada saat awal film hari pertama awal film itu Sam Dawson bekerja di sebuah kafenya ini yaitu Starbucks. Dan dia sebagai pelayan di sana dan dia tuh sangat ramah banget terhadap semua pengunjung di kafe itu. Dia selalu mengucapkan
sapaan, selamat pagi, ya. Dan dia juga selalu berkata sebuah menu di Starbucks itu, dan dia membicarakan bahwa itu adalah pilihan yang sangat bagus. Dan ya, saya sangat senang melihat Sam Dawson dari sifatnya itu sangat care dengan orang-orang yang ada di cafe itu. Dan ya, itu adalah awal film. Dan pada saat hari itu juga di film ini itu istrinya Rebecca juga melahirkan. Dan mendengar kabar Rebecca mau melahirkan, Sam pun langsung bergegas menuju ke rumah sakit untuk melihat persalinan istrinya ini. Dan ya, Sam pun mulai berlari ke rumah sakit, dan akhirnya dia pun sampai, dan dia memasuki ruangan persalinan, dan dia melihat di situ istrinya Rebecca lagi berjuang untuk melahirkan seorang bayi. Dan setelah itu Rebecca akhirnya melahirkan, dan lahirlah seorang anak perempuan. Dan akhirnya Sam Dawson memberi nama anak tersebut yaitu Lucy Diamond Dawson. Ya, nama yang sangat bagus. Dan beberapa hari setelah kelahirannya Lucy, akhirnya Rebecca pun meninggalkan Sam dan Lucy sendirian. Dan saya pun tidak tahu Rebecca ini pergi kemana, dan saya tidak tahu. Dan Rebecca pun hilang dari kehidupannya Sam Dawson dan Lucy sebagai anaknya. Dan akhirnya Sam Dawson pun mengurus Lucy sendirian. Ya, dengan kita tahu dengan keterbatasan mental yang Sam miliki, Sam pun berusaha menjadi ayah yang baik untuk mengurus Lucy, anak perempuannya ini, dengan baik. Dia memberi minum susu, membelikan popok, menggantikan popok. Namun pada saat Sam merawat Lucy, Sam tidak tahu kenapa sih Lucy ini nangis terus. Dan akhirnya Lucy pun ya rewel. Dan Sam pun juga tidak tahu, ya, karena seorang ayah yang baru punya anak dan tidak tahu apa yang diinginkan oleh anak bayi. Bayi kan tidak bisa ngomong dan hanya bisa menangis saja. Jadi akhirnya pun ya Lucy pun merengek. Dan pada saat itu tetangganya Annie, dia itu melihat Sam Dawson itu sangat kerepotan merawat Lucy. Ya, karena Annie juga sangat tidak kayak terganggu gitu mendengar suara tangisannya Lucy yang sangat nyaring itu. Dan akhirnya Annie dia mau membantu Sam untuk merawat Lucy. Dan ya akhirnya Sam pun terbantu dengan bantuannya oleh Annie yang sangat baik hati ini, yaitu sebagai tetangganya. Dan beberapa tahun kemudian akhirnya Lucy pun tumbuh menjadi besar. Tidak besar-besar amat sih ya, di film ini dia tumbuh sampai 7 tahun saja. Dan akhirnya ya Lucy pun tumbuh menjadi anak yang baik, berumur 7 tahun. Dan saya kaget melihat tingkah laku Lucy. Dan saya tuh sudah berpikir dari pada saat Lucy lahir itu, dia pasti akan mengikuti ayahnya yang memiliki keterbatasan mental ini. Namun Lucy di film ini dia itu tidak mengikuti ayahnya sama sekali. Dan ya bersyukur akhirnya dia pun menjadi anak yang normal. Dan dia pun memiliki kepintaran di atas ayahnya. Wow, dia sering melontarkan pertanyaan kepada ayahnya. Dan saya sangat terkagum. Dan anak sekecil ini bisa melontarkan pertanyaan yang sangat bagus kepada ayahnya. Dan Lucy pun juga di film ini sangat peka dan mengerti perasaan ayahnya. Dan akhirnya dia pun melakukan segala hal untuk bisa menjaga perasaan ayahnya. Di film ini Sam Dawson itu menjadi ayah yang sangat baik. Dia mengajak Lucy ke taman bermain bersama-sama. Dan Lucy pun sangat bersyukur memiliki ayah seperti Sam Dawson. Karena Lucy sudah berpikir bahwa dia tidak mempunyai ayah yang memiliki ayah yang tidak dimiliki oleh anak-anak pada yang lainnya. Di film itu kebanyakan sih
anak-anak memiliki ayah yang sibuk bekerja, yang jarang bisa bertemu dengan anak-anaknya, dan Lucy pun bersyukur bisa selalu mempunyai waktu yang sangat banyak bersama dengan ayahnya, bermain bareng, terus makan bersama-sama, dan sampai pada saat Lucy mau tidur pun ayahnya ini memberikan atau menceritakan sebuah dongeng kepada Lucy pada saat sebelum Lucy tidur. Dan itu pada saat mama cerita. Dan panjang-panjang cerita, akhirnya Sam pun mendapatkan kabar buruk. Ya, saya mendapat kabar buruk dari film ini, yaitu Sam akhirnya berpisah dengan Lucy. Dan saya tidak tahu alasannya kenapa. Namun dari ada sebuah lembaga di Amerika Serikat, tapi dalam film ini itu nama lembaganya Departemen Layanan Anak dan Keluarga. Dia itu memisahkan Sam dengan Lucy, ya karena mereka tahu bahwa Sam memiliki kecerdasan atau memiliki gangguan mental, ya karena Departemen Layanan Anak dan Keluarga ini berasumsi bahwa Sam ini tidak bisa membesarkan Lucy dengan baik gitu loh. Ya karena dari asumsi tersebut, akhirnya Sam dan Lucy berpisah. Dan lambat cerita, akhirnya Sam pun mendapatkan berita tersebut dan mengalami hal tersebut. Akhirnya Sam mencari seorang pengacara untuk membantu dia mengembalikan Lucy ke pelukan Sam. Dan karena Sam tidak nggak enak gitu loh pisah dengan Lucy, dan Lucy pun juga ya selalu bersedih di dalam ruangan Departemen Anak dan Keluarga yang dimiliki mereka itu, ya karena sudah terbiasa kan lengket dengan ayahnya. Dan akhirnya perjuangan Sam ini Sam terlalu berjuang dengan mencari seorang pengacara, dan akhirnya dia mendapatkan seorang pengacara yang sangat baik hati, pengacara yang sangat terkenal di film itu yang namanya Rita Harrison Williams atau disapa dengan Rita. Rita pada awalnya kayak tidak mau menerima kasusnya yang dimiliki oleh Sam ini. Namun ya akhirnya Rita pun tergerak hatinya dan mau membantu Sam untuk menyelamatkan atau mengembalikan Lucy ke pelukannya Sam. Dan akhirnya Rita ini tidak mau meminta bayaran karena dia memberikan atau menjadi pengacara Sam secara pro bono. Pro bono ini adalah secara gratis. Nah, jadi pada saat menjadi pengacaranya, akhirnya mereka berdua pun berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan Lucy kembali. Dan perjuangan pun mulai dilakukan oleh Sam dan Rita. Akhirnya terus dan akhirnya gagal. Ya karena kita tahu pada saat di sidang pengadilan Sam itu kayak kan tahu aja ya, Sam itu orangnya nggak bisa berpikir dengan cepat, dan ya keterbelakangan mental itu, jadi dia tidak bisa memberi argumen atau memberikan penguatan untuk menguatkan hakim untuk mengembalikan Lucy ke pelukan dia. Namun ya mereka tetap terus berusaha melakukan berbagai banyak cara dengan menghadirkan para saksi. Salah satunya adalah Annie ada tetangganya. Pada saat suatu hari itu Annie hadir di sidang pengadilan, dan ya Annie pun bersaksi tentang Sam, tentang Lucy bersama Sam, dan di situ dia memberikan kesaksian yang sangat membuat hati saya juga tersentuh, bahwa Sam adalah ayah yang sangat baik buat Lucy, selalu memiliki waktu untuk Lucy dan seperti itu. Dan akhirnya ya masih tetap gagal, dan akhirnya Sam dengan Rita ini, dengan pengacaranya ini terus berusaha. Dan akhirnya pada saat sidang terakhir, akhirnya pun Sam berhasil merebut kembali Lucy ke pelukannya.
Dan kalian harus tahu sebelum Lucy bersama dengan ayahnya kembali, Lucy ini sudah diadopsi oleh sebuah keluarga, dan dia pun di sana tidak juga merasa tidak nyaman karena dia sudah karena sudah dari kecil sampai umur 7 tahun dia sudah dekat dengan ayahnya, dan akhirnya ya dia di rumah orang tua asuhnya ini tidak dekat juga gitu loh dengan orang tua asuhnya, dan tidak peduli dengan orang tua asuhnya. Jadi pada saat itu Sam pun pindah rumah di apartemen dekat rumah orang tua asuhnya Lucy. Dan Lucy pun kaget ayahnya ini tinggal di dekat rumahnya, dan dia juga senang gitu. Dan akhirnya Lucy pun berusaha mencuri waktu tiap malam. Dia selalu pindah ke apartemen ayahnya dengan mengendap-endap seperti pencuri ya, biarkan tidak ketahuan oleh orang tua asuhnya. Dan akhirnya mereka pun setiap malam bertemu. Namun dengan Sam pun menaati aturan. Dan pada saat Lucy sudah tidur, dia pun mengembalikan Lucy kepada orang tua asuhnya, karena nggak tahu sih, karena dia taat aturan banget gitu. Dan akhirnya setiap malam seperti itu sampai jendela kamar atau semua pintu, semua keamanan yang ada di rumah orang tua asuh Lucy itu sangat ketat. Jadi akhirnya Lucy tidak bisa kemana-mana setiap malam dan tidak bisa tidak bertemu dengan ayahnya lagi. Dan akhirnya karena melihat tingkah laku Lucy yang tidak excited atau tidak dekat dengan orang tua asuhnya, akhirnya ibu asuhnya ini datang malam-malam ke rumahnya Sam dengan mengembalikan Lucy kepada Sam. Dan di situ hati saya juga mulai tersentuh bahwa Lucy tidak akan bisa nyaman dengan saya, bahkan Lucy itu nyaman dengan Anda sebagai orang tua, sebagai ayahnya. Dan akhirnya di situ pun mulai Sam dan Lucy sudah bisa bersatu kembali. Dan pada saat sidang terakhir, akhirnya Sam bisa merebut kembali Lucy ke dalam pangkuannya. Dan akhirnya kehidupan mereka kembali normal seperti biasanya. Sam dengan Lucy bisa hidup dengan bahagia, bermain bersama, tidur bareng-bareng. Akhirnya Lucy juga bisa mendengar dongeng tiap malam dari ayahnya. Dan itu adalah singkat cerita dari film I Am Sam ini, yang dimana ikatan ayah dan anak dalam film ini tuh sangat kuat sekali. Dan seorang ayah seperti Sam yang memiliki keterbatasan pun, dia tetap berjuang bagaimanapun caranya untuk bisa mendapatkan Lucy kembali ke pangkuannya. Jadi dari film ini saya sudah juga sangat tersentuh gitu, bahwa seperti inilah perjuangan orang tua. Walaupun seburuk-buruknya orang tua itu tetap sayang kepada kita. Mereka kan berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kekurangan mereka kepada kita, untuk bisa membahagiakan kita. Dan pada saat kita terpisah dengan dengan orang tua kita, orang tua tetap mencari berbagai apapun caranya untuk bisa menyatukan kita sebagai anaknya dengan orang tua kita. Jadi pesan yang dari film ini saya dapat seperti itu. Cinta antara keluarga, cinta dan kasih yang ada di keluarga, seperti Sam dan Lucy ini. Baik, dari video tersebut juga saya sudah mengetahui bahwa seorang Sam ini itu dapat digolongkan adalah orang yang mengalami yang namanya mental retardasi, atau tergolong dalam anak berkebutuhan khusus, yaitu tunagrahita. Karena kita sudah bisa tahu artinya dulu, tunagrahita itu adalah istilah untuk anak atau seseorang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Jadi dari film ini saya sudah melihat karakter seorang Sam yang dalam kehidupan sehari-harinya itu sangat pas sekali dengan tunagrahita ini. Dan saya sudah bisa mengetahui bahwa Sam ini mengalami yang namanya mental retardasi atau tunagrahita. Dan fakta yang bisa menguatkan kenapa sih saya bisa menggolongkan Sam ini termasuk ke dalam mental retardasi atau tunagrahita. Yang pertama yaitu
ada data dari Departemen Layanan Anak dan Keluarga dalam film ini yang ada di Amerika, itu mengatakan bahwa Sam Dawson ini sebagai tokoh utama memiliki intelektual yang sama seperti anak 7 tahun. Nah, dari data ini saya pun sudah mengetahui bahwa dia memiliki intelektual yang di bawah rata-rata uh, orang seusianya. Dan kita sudah tahu kan, Sam Dawson ini dalam video ini sudah kayak kelihatan tua gitu, kayak dewasa banget. Kita sudah mengetahui bahwa orang tua yang memiliki anak, nah seperti itu. Jadi dalam film ini Sam Dawson itu sudah dicap oleh Departemen Layanan Anak dan Keluarga bahwa dia itu memiliki intelektual atau IQ di bawah rata-rata dan sama seperti anak-anak 7 tahun. Dan bahkan intelektualnya ini atau kecerdasannya ini tuh bisa dilebihi oleh anaknya Lucy. Jadi itu adalah alasan kenapa saya dan juga fakta saya menggolongkan Sam Dawson ini memiliki keterbatasan dalam kategori anak berkebutuhan khusus, yaitu tunagrahita. Baik, untuk memposisikan diri sebagai Sam, sebagai tokoh utama dalam film ini, perasaan apa sih yang akan saya dapatkan atau perasaan apa yang ada dalam hati saya? Yang pertama, perasaan yang saya akan dapatkan setelah saya menjadi tokoh utama ini, atau jika saya memposisikan diri sebagai tokoh utama ini, yang pertama adalah sedih, dan yang kedua kayak merasa gagal gitu. Pertama sedih, kenapa? Karena jikalau saya menjadi seorang ayahnya Lucy dalam film ini, saya akan sedih dan saya pokoknya saya akan bersedih dan saya akan berpikir kenapa saya berbeda dengan ayah-ayah yang lainnya. Dan saya juga bersedih karena saya tidak bisa merawat Lucy dengan maksimal dan dengan seperti ayah-ayah yang pada umumnya memberi pengertian, dan jikalau ditanya oleh orang lain itu nyambung ya. Jadi perasaan pertama saya itu adalah sedih, yang pertama adalah yang kedua adalah kecewa. Kenapa kecewa? Karena saya di sini kecewa karena ya saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain memiliki pikiran seperti anak-anak umur 7 tahun. Dan saya juga tidak bisa menyamai kepintaran yang dimiliki oleh Lucy, karena saya sudah tahu, saya sebagai ayahnya, Lucy itu memiliki kepintaran yang melebihi saya, dan saya sangat kecewa di situ. Jadi perasaan yang akan saya rasakan itu adalah sedih dan kecewa. Namun jikalau saya sebagai ayahnya Lucy dalam film ini, saya akan mencoba terus dalam kesedihan saya, dalam kekecewaan saya, untuk coba terus untuk menjadi ayah yang baik, menjadi ayah yang perhatian untuk Lucy sebagai anak saya dalam film ini. Jadi itu adalah perasaan yang saya rasakan jikalau saya menjadi Sam dalam film ini. Dan selanjutnya saya akan mencoba memposisikan diri saya sebagai seorang guru yang memiliki murid di dalam kelas yang memiliki sifat yang dimiliki yang sama seperti Sam ini, yaitu tunagrahita atau memiliki keterbelakangan mental, atau kata lainnya yaitu mental retardasi. Jadi yang saya akan lakukan terhadap murid saya, jikalau saya mengetahui ada murid saya seperti Sam, itu yang pertama saya akan memberikan dia fasilitas pendidikan yang pas dengan dia. Yaitu misalnya nih, saya guru SMA, saya memiliki murid dalam kelas itu seperti Sam, dan saya akan mencoba memberikan pembelajaran atau metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dia, yang dimana notabene-nya dia ini memiliki kepintaran atau pemikiran seperti anak 7 tahun, dan saya akan berusaha memberi metode yang terbaik untuk dia yang bisa dia terima dari saya. Jadi yang pertama itu. Dan yang kedua, jikalau saya sebagai guru mendapatkan anak atau mengetahui ada seorang murid saya di kelas seperti Sam ini
Yang kedua yang saya akan lakukan adalah mencoba mendekatkan diri kepada dia dan ya ingin mengetahui seperti apakah dia. Jadi yang kedua ini adalah pendekatan. Saya akan bertanya lebih banyak ke dia, kenapa dia seperti ini dan perasaan apa yang dia rasakan. Pokoknya banyak pertanyaan yang saya lontarkan. Namun karena saya sudah tahu bahwa anak-anak seperti ini akan terus em, apa selalu ya tidak bisa menjawab dengan apa ya setara gitu loh. Apa saya bertanya A, dia juga harus menjawabnya A, tidak. Anak-anak seperti ini pasti akan menjawab, kalau ditanya A pasti akan menjawab B atau C atau D dan atau jawaban yang lain. Namun saya akan tetap berusaha mendekatkan diri kepada dia, mengetahui apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan. Contohnya seperti Sam ini. Sam ini selalu apa ya, sangat kokoh gitu loh dengan apa yang dia inginkan. Misalnya dia pengen pesan telur mata sapi, namun di restoran tidak menyediakan telur mata sapi. Namun dia tetap pengen telur mata sapi yang ada di restoran tersebut dan dia selalu pengen walaupun menu tersebut tidak ada. Dan seperti inilah yang akan saya coba atasi sebagai jikalau ada murid saya seperti Sam ini, saya akan mencoba mengatasi hal ini agar apa yang dia inginkan selalu saya bisa turuti. Namun kebanyakan sih yang saya tahu anak-anak tunagrahita ini selalu menginginkan yang positif-positif aja, nggak yang negatif. Ya, itulah. Dan seperti itulah jikalau saya menjadi guru di sebuah kelas dan mengetahui bahwa ada murid saya atau siswa saya yang seperti Sam ini. Yang pertama adalah saya menyediakan atau memberikan fasilitas yang baik, yang pas dengan dia. Dan yang kedua, saya berusaha mendekatkan diri kepada dia agar saya tahu seperti apa dia ini. Dan fakta yang kedua yaitu pada saat Sam ini berkontak langsung dengan orang, kontaknya ini seperti tanya jawab. Jadi orang yang menanyakan pertanyaan kepada Sam ini selalu menjawabnya dengan jawaban yang tidak pas atau tidak sesuai dengan jawaban yang diminta dari penanya ini. Jadi dari situ saya juga dapat mengira bahwa Sam ini juga mengalami yang namanya mental retardasi, yaitu mengalami keterbelakangan mental. Jadi ya dari banyaknya pertanyaan yang sering dia dapatkan dalam film ini, dia hampir semuanya itu tidak bisa menjawabnya dengan pas, dengan baik. Jadi selalu lepas dari jawaban yang diminta oleh penanya. Jadi itu adalah alasan saya kenapa saya menggolongkan Sam sebagai anak berkebutuhan khusus dalam kategori mentally retard atau retardasi mental, atau kata lainnya juga tunagrahita. Baik teman-teman, demikian dulu review dari saya, dan saya berharap dari review film I Am Sam ini pada video kali ini, saya berharap teman-teman boleh mengetahui seperti apakah itu anak-anak tunagrahita, seperti apakah anak-anak yang memiliki mental retardasi atau keterbelakangan mental. Jadi dari video ini saya berharap teman-teman juga mau menonton film I Am Sam karena ini sangat bagus banget buat kalian tonton, dan film ini cocok untuk semua usia menontonnya, dan kalian juga akan mendapatkan banyak pelajaran dari film ini, baik itu tentang sosial maupun sosial kalian bersama dengan orang di sekitar maupun dengan keluarga kalian. So dari film ini kesimpulannya yaitu Sam adalah orang yang baik namun memiliki keterbelakangan mental, dan dia pun berusaha menjadi ayah yang baik untuk anaknya Lucy, berusaha memberikan segalanya yang dia bisa. Dan dari video ini juga saya berharap jikalau saya menjadi seorang Sam, saya akan ya menerima apapun keadaan saya dan akan saya tetap berusaha menjadi lebih baik lagi dengan segala cara yang akan saya lakukan. Dan juga jikalau saya memiliki murid seperti Sam, saya akan mencoba berbagai cara untuk bisa menyesuaikan diri saya kepada dia dengan memberikan metode-metode yang sesuai dengan dia, dengan baik yang bisa dia terima, dan juga mendekatkan diri saya kepada Sam ini atau murid saya yang seperti Sam ini agar saya bisa mengenali murid saya ini dan bisa
memberikan yang terbaik kepada dia, agar dia itu tidak tersinggung, tidak merasa tersindir dan tidak terpojokkan oleh orang-orang lain. Bahwa saya tuh akan memberikan dia sugesti bahwa kamu adalah anak yang istimewa, kamu memiliki pikiran yang istimewa walaupun berbeda dengan yang lainnya. Tidak ada anak-anak yang lain memiliki sifat seperti kamu, dan kamu ini adalah salah satu anak yang luar biasa, yang memiliki perhatian dari kami. Jadi teman-teman, itu adalah merupakan review singkat dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa nonton film I Am Sam, dan ini film recommended buat kalian, sangat bagus. Oke, thank you very much sudah menonton dan saya akhiri video ini. Bye bye.